Tapi kok ini tulisannya 2022 ya? Sudah, Bu. Terlihat baik. Jadi kita mungkin refresh lagi yang minggu lalu bahwa sebelum kita masuk ke dalam pelaksanaan audit ada tahapan yang terkait dengan tahapan persiapan audit ya. Kemudian ada juga kemarin kita mempelajari mengenai survei pendahuluan itu ya, itu merupakan hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan audit ya. Nah, sebetulnya yang akan kita belajar hari ini program audit itu merupakan bagian dari rencana audit yang harus kita laksanakan karena ini memang sifatnya harus atau wajib gitu ya disusun sebelum melaksanakan program audit. Jadi kalau kita berbicara mengenai kembali dari bahan minggu lalu ya. Sebentar saya cek ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai pelaksanaan audit internal terutama ya, kita mengacu kepada ISO 9001 yang mungkin sekarang lebih banyak lagi dengan penjabarannya mengenai prosesnya gitu. Dan dalam langkah-langkah audit itu kita juga harus sangat memikirkan mengenai langkah-langkah yang penting ya dari mulai perencanaan gitu ya. Kemarin kita berbicara mengenai survei pendahuluan gitu ya. Kemudian melaksanakan survei pendahuluan, kemudian melaksanakan audit, pelaporan audit gitu ya, sama tindak lanjut gitu ya, itu yang kita pelajari minggu lalu. Nah di dalam langkah-langkah audit internal ini memang proses komunikasi itu penting. Kenapa? Karena kita orang internal yang mengaudit atau mereview atau memberikan konsultasi gitu ya terkait dengan prosesnya internal gitu. Nah, dalam proses perencanaan audit juga kita harus memperhatikan yaitu penjadwalan gitu ya. Kalau saya kemarin kan menyebutkannya kita menentukan dulu audit universe gitu ya. Tapi setelah kita tentukan sampel audit kita periode ini misalnya tahun ini, kita harus merencanakan audit gitu ya. Merencanakan audit itu terkait dengan penjadwalan. Jadi penjadwalan itu sangat penting dilakukan gitu. Karena dalam proses kita menyampaikan penjadwalan, semua stakeholder atau semua pihak itu mengetahui kapan kita akan melakukan audit gitu. Jadi tidak tiba-tiba gitu ya, tidak menyebabkan ada yang merasa bahwa ini kok inspeksi mendadak kecuali yang tiba-tiba prioritas pimpinan kita menyatakan itu. Ya, tapi kalau tidak ada prioritas misalnya belum ada misalnya jadwal siklus tahunan itu harus jelas. Apa saja yang harus dilakukan oleh para stakeholder siap-siap gitu ya, mereka kan tahu jadwalnya ya, dan itu disampaikan. Ya sebaiknya sih disampaikan mungkin kalau nanti tahun 2024 disampaikan awal Januari gitu ya, atau mungkin akhir Desember kalau misalnya bisa, tapi kalau nggak bisa berarti awal Januari. Disampaikanlah jadwal audit dengan audit universe yang sudah banyak itu, sehingga semua stakeholders bisa melakukan persiapan. Ya, mereka juga harus melakukan persiapan dan tujuannya sih sebetulnya kita kan nggak meskipun harus punya sikap skeptis ya sebagai auditor itu bukan berarti bahwa negatif ya, malah kita menyampaikan dan mereka berpikir untuk menyiapkan sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Tetapi paling tidak mereka itu bisa mempersiapkan sesuatu yang bisa membantu auditor itu fokus baiknya gitu ya. Bahwa mereka akan mempersiapkan, membantu mengumpulkan informasi, dokumen gitu ya, data yang dibutuhkan gitu. Jadi mereka itu bisa mempersiapkan. Meskipun di sisi lain ada pikiran yang negatifnya adalah mungkin mereka mempersiapkan dibuat-buat yang tadinya nggak ada jadi ada misalnya. Tapi itu nggak masalah, yang penting kita kan akan masuk ke proses pelaksanaan yang akan kita buat nanti reviewnya gitu ya, apa kita cek secara dokumentasi apakah valid atau tidak dan seterusnya. Jadi perencanaan jadwal audit itu penting. Kemudian tadi perencanaan proses. Nah ini proses itu berarti kita udah masuk ke dalam kapan kita tadi sudah ada jadwalnya, kemudian apa saja yang kita perlukan selama proses audit gitu. Nah jadi sebelum masuk ke situ kan kita harus menyusun dulu program audit yang diperlukan oleh para auditor gitu ya, di mana itu menjadi semacam guidelines gitu atau pedoman gitu. Ya jadi kalau kita berpedoman contoh misalnya kita akan mengaudit kas misalnya.
Berarti kan secara kita punya program audit, maka situ menyatakan bahwa auditor itu melakukan kegiatan A, B, C, D, F misalnya. Misalnya gitu ya, meminta dokumen kepada auditi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas gitu ya. Kemudian menghitung, membandingkan antara catatan dengan realisasinya. Itu program audit dan itu dilakukan gitu. Jadi itu semacam pedoman bagi para auditor. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal lain selain yang tercantum dalam program audit gitu, ya. Jadi di sini disampaikan bahwa program audit merupakan rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama proses audit. Karena itu sudah dibuat dalam perencanaan audit gitu. Jadi kalaupun nanti dalam lapangan ternyata ada yang berbeda gitu ya, atau kita menambahkan sesuatu yang bisa membuat lebih baik gitu, itu tidak kaku atau lebih dinamis gitu ya. Tapi paling tidak perencanaan yang kita lakukan dengan menyusun program audit itu disusun dari awal. Jadi ini merupakan pedoman dari awal, langkah-langkah rencana tuh awal mau ngapain kita, mau meminta apa, mau melakukan apa, dan seterusnya. Kemudian program audit ini menjadi pedoman karena apa? Karena kita misalnya, ini program auditnya banyak nih ya, sudah kita susun, anggaplah misalnya ada 20 kegiatan misalnya, untuk program, 20 program gitu ya, dalam program itu ada 20 kegiatan. Kemudian kita bagi-bagi misalnya kegiatan 1 sampai 5 itu dalam waktu 2 hari gitu ya. Terus 5 sampai 10 dalam waktu 2 hari gitu misalnya ya. Nah nanti itu pada saat kita udah 1-2 hari itu kita hanya melakukan itu saja. Kemudian next step kita melihat lagi, oh hari ketiga, keempat kita tinggal kasih centang untuk hari 1, kedua bahwa kita sudah menyelesaikan ini gitu. Jadi itu guidance pedoman bahwa kita tidak keluar dari situ, tapi kalau kita menambahkan karena sesuai dengan kondisi itu bisa gitu ya. Jadi para auditor itu sudah punya pedoman gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan program audit. Nah, dalam hal kita berbicara mengenai program audit gitu, otomatis kita juga menyusunnya bukan hanya kita sendiri yang menyusun, tapi juga pasti koordinasi diskusi dengan, kalau kita misalnya baru junior auditor, pasti itu sudah ada template gitu biasanya ya. Template dari tim auditor itu sendiri, dari kantor atau dari satuan itu sendiri, bahwa ini template-nya untuk review kas atau pemeriksaan kas misalnya. Ini template-nya untuk review persediaan, itu template-nya untuk review misalnya piutang misalnya. Itu sudah ada biasanya. Tapi kadang kita kan di lapangan berbeda, nah itu yang bisa kita tambahkan. Tujuannya adalah untuk menggali dokumen-dokumen dukung dan bukti-bukti audit ya. Kemudian next sebentar. Nah ini jadi program audit adalah untuk menghubungkan survei pendahuluan dengan pelaksanaan audit. Nah ini karena kita kemarin berbicara mengenai survei pendahuluan gitu. Dalam survei pendahuluan, auditor internal mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Karena kita kemarin berbicara mengenai survei pendahuluan, kita datang ke lokasi, apakah dalam internal di kantor itu sendiri atau di luar lokasi kantor dan seterusnya, memahami operasinya, memahami risikonya, memahami proses secara operasional secara umumnya gitu ya, kondisi-kondisi apa yang ada di lapangan, dan kita ingin memahami juga kontrol yang diterapkan atau pengendalian internal yang diterapkan. Jadi kita masih bisa di survei itu bertanya-tanya, diskusi dengan PIC misalnya ya, siapa yang ditunjuk. Nah itu kita masuk ke dalam proses pelaksanaan audit itu harus punya program audit yang menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara survei pendahuluan dengan pekerjaan audit nanti, pelaksanaan audit. Nah ini tujuannya gitu ya, sebagai pedoman yang tadi saya sampaikan, guidance, pedoman mengenai apa yang akan dilakukan, kemudian kapan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya. Kemudian kita berbicara mengenai nanti pun kita akan berkomunikasi dengan siapa gitu ya. Karena hasil dari survei pendahuluan kan sudah tahu bahwa OPIC-nya misalnya si Bapak A, Bapak B, atau Ibu A, Ibu B misalnya. Jadi itu yang bisa kita hubungi, dan pada saat kita melakukan itu sudah jelas itu. Jadi kita karena survei itu tujuannya untuk menambah gitu ya,
menambah informasi mengenai proses, maka kita harus catat juga nanti menjadi bahan proses kita dalam berkomunikasi dengan auditing. Jadi apa yang akan dilakukan pada saat itu, yang tadi saya sampaikan kan misalnya meminta data, mengecek, kemudian membandingkan gitu ya. Terus kemudian menghitung dan seterusnya itu disebutkan gitu. Kapan gitu ya. Kapan tanggalnya ditentukan, jadwalnya ditentukan. Sebagaimana melakukannya, apakah dengan meminta dokumen, meminta data, atau misalnya mengecek langsung ke lapangan fisik gitu misalnya. Siapa yang akan melakukan dari auditor itu kan dibagi-bagi kan. Ini misalnya program audit untuk meminta data ABCD misalnya si auditor A, kemudian ini auditor B, auditor C gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu ya, berapa lama. Jadi tidak satu hari itu hanya mengerjakan itu tapi dibagi-bagi misalnya. Hari ini berapa jam, 4 jam untuk menyelesaikan ini, hari ini 4 jam menyelesaikan ini dan seterusnya. Karena waktu itu penting ya, penting kenapa? Karena ini terkait dengan anggaran. Kita sudah merencanakan misalnya audit 1 minggu gitu. Kemudian dengan auditingnya misalnya di luar kota misalnya, di luar kantor misalnya. Itu kan di situ ada dana-dana yang timbul, dana yang akomodasi, tempat tinggal, misalnya transport dan seterusnya. Semakin lama kita melakukan audit, berarti semakin banyak juga dana yang dikeluarkan. Internal juga sama gitu, meskipun internal itu di kantor itu sendiri gitu ya, tetapi kan waktu kita itu dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan audit lainnya gitu. Dan itu juga biasanya kan apa ya disebutnya, bisa membengkak ataupun misalnya bisa meningkat karena kadang-kadang nih ya dalam proses audit itu auditor itu mungkin kalau terbatas orangnya gitu ya, terbatas orangnya itu kita kan perlu bagi-bagi. Nah, akhirnya yang menjadi tujuan tahun itu bisa berubah karena tadi tidak mengikuti waktu atau jadwal yang ditentukan. Jadi itu harus kita benar-benar breakdown dari awal mengenai berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian di sini nomor 2 sebagai alat menghubungkan survei pendahuluan dan pekerjaan lapangan ya tadi karena pada saat survei pendahuluan kan tidak sampai detail gitu ya kita membuat pedoman atau membuat guidance gitu. Dan itu biasanya tadi template karena kita tidak lagi menyusun program kecuali misalnya program audit itu sudah dibuat misalnya lebih dari 2 tahun kita akan review gitu. Tapi review pun itu biasanya kan tidak berbeda jauh karena jenis dari perusahaan yang sama, misalnya kita mengaudit perusahaan yang sama di internal itu kan sama ya, nggak terlalu banyak berubah kecuali misalnya ada pengembangan perusahaan menjadi misalnya asalnya 10 departemen menjadi 12 departemen misalnya gitu. Nah itu kan ada lagi hal yang harus kita cek gitu ya, harus kita revisi atau review kembali mengenai program audit yang ada template-nya. Next, nah ini manfaatnya gitu. Jadi ini penting bermanfaat bagi para auditor adalah tadi karena merupakan pedoman guidance maka di situ adalah rencana yang sistematis ya setiap kegiatan. Dan yang paling penting adalah komunikasi dengan para tim audit ya. Kalaupun kita berharap bahwa penyusunan ini misalnya template gitu ya, tidak lagi kita menyusun, nggak masalah, tetapi masalahnya adalah kita pun tetap harus menyampaikan atau berdiskusi dengan tim audit kita sendiri. Karena kan mungkin aja timnya bisa berbeda nih dari audit A ke audit B gitu ya. Dari audit A, audit B kan beda gitu. Karena lain-lain mungkin punya kepentingan yang berbeda gitu. Nah, dengan berkomunikasi itu otomatis bukan hanya dengan tim audit yang sesama anggota, tapi juga dengan supervisor gitu. Jadi supervisor itu bisa memberikan petunjuk atau tugas gitu atau ya tugas ya. Tugas mendisposisikan atau menyampaikan tugas gitu, memerintahkan sebetulnya kepada auditor untuk melakukan ABC gitu. Karena kalau misalnya supervisor biasanya kan hanya melakukan supervisi atau review itu kan terbatas waktunya tidak terus-menerus datang hadir ya. Mereka biasanya kalau untuk gampangnya memudahkan waktu supaya cepat, mereka minta program auditnya yang tadi saya bilang. Saya sampaikan bahwa itu tinggal dikasih tanda centang atau tanda apapun yang menandakan kegiatan ini sudah dilaksanakan. Nah supervisor akan cek, oh ini udah dikasih centang, udah selesai,
dokumen dukungnya dia tinggal klik aja misalnya dibuat di G Drive gitu ya, ada linknya, oh ternyata dokumen dukungnya ini. Jadi tidak harus datang ke auditi, ke tempat misalnya ikut keluar kota gitu, nggak usah juga gitu. Tapi kalau memang itu penting ya bisa gitu. Tapi kalau secara misalnya dia punya banyak tugas, supervisornya reviewnya lagi banyak, kerjaannya dia nggak usah harus datang ya. Jadi dia bisa mereview dari program audit yang sudah diberikan. Kemudian sebagai dasar membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang sudah disetujui. Jadi kita kan akan bisa melihat ini kan yang kita rencanakan. Kemudian yang sudah kita setujui itu yang mana kan gitu ya. Pada akhirnya kan harus ada persamaan. Ya, persamaan yang merupakan bagian dari kita mereview yang sudah kita rencanakan dengan pelaksanaan. Yang sudah disetujui tentunya ya. Jadi tidak membuat sendiri-sendiri ini karena ini kan sesuatu yang harus disadari kita bersama, ini pekerjaan yang penting. Jadi tidak sembarangan para auditor itu menentukan hal terkait kegiatan gitu atau rencanakan itu ditentukan awal. Gitu ya. Kemudian membantu auditor yang belum berpengalaman. Nah, misalnya para junior auditor, misalnya Anda nih, teman-teman Anda dilibatkan di proses magang di KAP, ikut mereview atau mengaudit bahasanya gitu ya. Atau misalnya baru menjadi internal auditor gitu. Itu kan biasanya baru melihat, mengecek, membaca-baca gitu ya. Kemudian mengikuti kegiatan, langkah-langkah. Nah, itu program audit itu sangat penting karena kita tinggal membaca saja di situ gitu ya, dan melaksanakannya, mempraktikkan, udah kita tidak akan keluar dari situ, apalagi para auditor yang baru gitu ya. Jadi kita tinggal lihat aja apa sih ruang lingkupnya, tujuan Anda harus melakukan apa. Biasanya di sampingnya tuh ada namanya PIC gitu ya, auditornya dikasih nama tuh dengan inisial misalnya. Contohnya misalnya ini siapa nih? Ananda Putri misalnya gitu ya. Disingkat AP misalnya ya. Sakila Octavia misalnya disingkat SO. Nah itu orang-orang yang melakukan itu. Jadi mereka kasih tanda gitu ya. Nah nanti auditor-auditor itu juga memberikan catatan juga kalau misalnya mereka mereview berdasarkan hasilnya itu nanti di kertas kerja ya. Mereka misalnya memberikan tanda tangan kemudian memberikan inisial gitu. Supaya supervisor itu bisa baca bahwa ini yang melaksanakan ini gitu. Ya. Jadi itu membantu auditor yang berpengalaman. Terus kemudian membantu auditor untuk mengenai sifat pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kemarin kita melakukan apa ya gitu ya. Mungkin kan karena banyak kerjaan kita lupa juga kalau nggak lihat. Nah di situ bisa lihat gitu, bahwa ini sudah diselesaikan atau belum selesai misalnya. Nah jadi itu bisa membantu gitu. Nah ini yang nomor 6 nih yang saya tadi sampaikan, bahwa dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Bahwa supervisor kan nggak usah sering datang atau datang ke lokasi, ngecek-ngecek nggak usah. Tapi dari program audit kemudian kita kirim juga hasilnya, itu mengurangi kegiatan pengawasan langsung ya, yang datang on site gitu, ke lapangan gitu. Jangan sampai kita menghamburkan juga biaya atau anggaran yang sudah ada untuk kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bisa kita kurangi gitu ya. Nah, mengenai tanggung jawab gitu ya, auditor itu harus bertanggung jawab dalam hal apa gitu. Karena ternyata dalam proses perencanaan pun auditor itu harus memiliki tanggung jawab. Bagaimana dia menentukan tujuan audit gitu ya, lingkup pekerjaan, kemudian juga latar belakang aktivitas operasional yang akan diaudit. Kemudian juga harus menentukan sumber daya. Misalnya kalau kita diminta untuk mengaudit satu satu bagian dari aset lancar gitu ya. Aset lancar itu kan banyak gitu ya, dari kas misalnya piutang, persediaan dan seterusnya. Beda lagi sumber daya yang diperlukan untuk misalnya hanya mengaudit aset tetap misalnya ya. Aset tetap itu kan banyak juga kan. Tidak hanya satu tapi ada misalnya building, bangunan, tanah, itu land gitu ya. Kemudian aset tetap lainnya gitu, kendaraan dan seterusnya, peralatan gitu. Itu akan beda lagi karena apa? Yang satu mungkin karena set dibutuhkan satu physically juga ada, dua dokumentasi, kemudian prosesnya seperti apa. Lain lagi dengan proses untuk mengaudit aset tetap ya.
Siapa tahu aset tetapnya ada di luar kantor gitu ya, di luar daerah karena banyak cabang misalnya. Jadi itu membutuhkan sumber daya yang cukup banyak, kemudian juga membutuhkan dana juga karena harus datang misalnya secara physically check. Dan kemudian sumber daya ini memang kita lihat juga apakah kantor audit internal kita memiliki sumber daya yang banyak gitu atau terbatas. Kalau perusahaannya sudah go public saya yakin banyak karena itu sudah memiliki aset yang sangat banyak gitu ya. Karena dia sudah go public. Dan juga pasti memiliki kompetensi yang cukup di situ audit internalnya. Tapi di sisi lain ada juga kantor yang mungkin perusahaannya yang menengah ke bawah yang mereka sebetulnya butuh auditor internal, tidak diwajibkan tapi mereka butuh gitu. Nah, mungkin terbatas tuh. Karena operasional mereka banyak tetapi mereka belum jadi perusahaan terbuka misalnya. Tapi ternyata audit internalnya mungkin hanya cuma 5 orang misalnya. Berarti kan kita harus membagi-bagi tuh 5 orang itu supaya bisa mengaudit atau mereview sesuai dengan perencanaan audit ya penjadwalan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus tepat waktu on time di jadwal gitu ya. Ngikutin jadwal karena kalau tidak itu bisa bergeser sehingga perencanaan audit yang akan dilakukan misalnya 1 tahun ini adalah 12 auditi misalnya, itu kalau bergeser ternyata jadi tinggal 7 auditi misalnya kan gitu. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan, akhirnya kan dampak ke tahun-tahun berikutnya, gitu. Makanya perencanaan itu harus sebaik-baiknya. Kemudian komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang dilakukan. Jadi biasanya perintah secara prioritas itu dari pimpinannya. Tetapi kan tadi kantor audit internal atau departemen itu sendiri itu menyusun jadwal. Pada siapa kita harus berikan info tersebut kepada semua pihak yang harus tahu. Otomatis pimpinan dari perusahaan atau dari misalnya anggaplah itu komisaris atau komite audit, anggaplah itu tim director gitu ya, dewan direksi gitu. Terus tahu, kemudian berikutnya ke bawahnya adalah ke manajer operasionalnya. Supaya mereka tahu gitu. Jangan sampai kita nggak komunikasikan, mereka nggak tahu gitu ya. Jadi itu tidak ada seperti itu karena biasanya ya di perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya sistem informasi yang memadai untuk menyampaikan info itu. Tapi paling tidak kita harus tahu bahwa kita harus berkomunikasi dengan orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan kita gitu ya. Jadi jangan sampai cuma kita yang punya jadwal, kita yang tahu tapi auditinya atau atasan kita atau siapapun pihak yang berkepentingan itu nggak tahu ya. Jadi kalau ke atas pasti ke direktur atau lagi atasnya komisaris, ada komite auditnya, ke bawahnya mungkin ke para manajernya, apakah itu mereka perlu? Ya perlu, karena mereka yang ada di site-nya, jadi auditi yang teknisnya gitu ya. Gitu. Kemudian, nah ini pelaksanakan juga layak gitu ya. Survei lapangan untuk mana yang kemarin kita berbicara mengenai survei pendahuluan. Karena kita juga ingin mengidentifikasi, juga berdiskusi awal ya, dari awal prosesnya seperti apa sih gitu. Kita hanya pendahuluan, namanya juga survei pendahuluan. Kemudian tadi program audit kita harus tulis, harus susun gitu ya. Kemudian kepada siapa, kapan, bagaimana hasil audit akan dikomunikasikan. Kemudian perolehan pengesahan rencana kerja audit. Jadi tetap yang namanya rencana kerja itu disahkan atau disetujui oleh paling tidak di departemen internal audit itu ada kepalanya gitu ya. Karena kita yang menyusun tim auditor misalnya kepalanya harus mengetahui dan itu harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Ini tanggung jawab para auditor internal ya untuk proses audit ini. Nah, di dalam kita menyusun program kerja audit atau program audit biasanya mengandung 4 pokok yang paling penting. Jadi ada informasi pendahuluan, ada pernyataan tujuan audit, instruksi khusus dan langkah kerja ya. Nah ini penting karena kita harus tahu bahwa yang namanya program audit itu harus apa ya disebutnya ya lengkap karena tadi pedoman atau guidance ya. Saya coba cari ya sebentar ya. Tadi saya sudah dapat contoh ya program audit sebentar saya cek nih. Supaya kita bisa lihat secara apa ya, secara real
Sempurna. Sambil saya mengecek ya, contoh dari program audit, ada yang ingin ditanyakan, atau ingin disampaikan, silakan. Masih terdengar kan suara saya kan? Masih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat satu contohnya di sini, tapi nggak terlalu lengkap ya, tujuan gitu ya. Misalnya, nah ini ada contoh di sebentar nih OCBC yang saya sampaikan ya. Bisa kelihatan nggak sih kalau saya itu ya, saya share di sini. Saya stop share yang ini dulu. Kemudian saya coba share yang saya sedang buka. Oke. Bisa terlihat nggak? Ada contohnya nih OCBC. Bisa terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke ya. Ini kan dia membicarakan apakah itu audit internal gitu. Fungsinya ini banyak, ini contohnya OCBC ya. Terus kemudian memastikan pengeluaran biaya batas wajar, memastikan kinerja keuangan dan seterusnya, PSAK, menjamin mutu dan integritas, memberikan masukan. Ini tujuannya tujuan. Jadi pada saat kita tadi menyusun program audit, kita itu mau misalnya satu tujuan auditnya itu kita mau mereview apa gitu ya. Contohnya kalau kita diminta untuk mengaudit persediaan gitu. Nah, kalau kita berbicara tujuannya misalnya completeness, maka berarti kita membicarakan kelengkapan data yang dicantumkan. Kalau kita berbicara mengenai persediaan itu akurasi atau ketepatan, keakuratan gitu ya, maka pasti kita akan melakukan cek physically ya. Ini tujuannya yang mana nih harus kita pilih nih. Makanya tadi ada tujuan audit gitu. Kemudian kalau memeriksa existence, ini kan keberadaan ya, komplit dengan akurat tadi. Akurat itu realita di lapangan, benar nggak gitu. Existence keberadaan, nanti juga kita melihat existence ini di gudangnya ada nggak sih persediaan itu gitu ya. Jadi kalau keakuratan lebih ke bagaimana menghitung data keluar masuk, kemudian existence keberadaannya ada nggak gitu. Nah, kalau di persediaan berarti ada semua nih tujuan internal audit ini untuk persediaan, misalnya completeness-nya harus ada, akurasinya ada, existence-nya ada misalnya. Valuation, nah persediaan ada proses valuation-nya nggak? Ada. Masih ingat nggak perhitungan persediaan? Menggunakan metode apa? Yang FIFO, LIFO gitu masih ingat nggak ya? Itu persediaan akhir gitu kan. Kemudian pencatatannya perpetual atau periodik misalnya. Ini valuation, jadi terkait persediaan ini harus ada bahwa dicek tuh sesuai dengan PSAK,
apakah perhitungan persediaan akhirnya itu sesuai PSAK enggak. Mungkin sekarang kan sudah tidak diberikan peluang lagi untuk menghitung secara LIFO ya, tapi dengan FIFO atau average masih diperbolehkan misalnya. Tapi masih ada juga misalnya klien atau audit kita internal itu yang menghitung secara LIFO, misalkan itu kita menyampaikan bahwa ini sudah tidak lagi diperkenankan gitu ya. Itu ke valuation. Kemudian classification, nah tinggal kita lihat pada saat kita mengklasifikasikan di dalam laporan keuangan, apakah diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar atau non current misalnya. Kalau logikanya sih kalau perusahaannya sudah udah mapan, udah apalagi sudah terbuka, rasanya nggak akan bisa yang namanya persediaan itu masuk ke non current gitu ya, pasti ke current asset. Tapi kalau guna mengecek boleh, tapi yang penting kalau persediaan itu misalnya ke segi completeness, segi akurasi, segi existence, sama valuation. Mungkin akan beda kalau Anda mengecek lagi piutang. Completeness mungkin ada, akurasi ada, tapi existence piutang terlihat nggak gitu ya, tidak terlihat, tapi kita mengecek keberadaannya adalah dari dokumen piutang gitu ya, penjualan secara kredit, tetapi kita juga meyakinkan keberadaan piutang itu dengan kita memberikan surat pernyataan konfirmasi ke siapa, kepada debitur kita gitu ya. Kita meminta surat jawaban, auditor minta surat jawaban bahwa apakah benar misalnya Anda masih memiliki, perusahaan Anda memiliki piutang sekian. Karena piutang itu kan abstrak ya, nggak kelihatan. Kalau persediaan kan kelihatan, aset tetap kan kelihatan gitu ya. Tapi untuk mengecek keberadaannya kita perlu namanya konfirmasi, itu untuk piutang. Ya. Kemudian valuation. Piutang ada valuationnya nggak ada, karena misalnya ada dari piutang itu cadangan piutang tak tertagih misalnya. Ada, karena piutang itu tidak selalu bisa kita tagih secara umum ya. Nah, ini adalah contoh dari tujuan audit kita, yang mana ya nih yang kita mau pilih gitu ya. Bisa semuanya, bisa sebagian, tergantung dari akun gitu ya, tergantung dari mana yang kita pilih. Nanti untuk bertujuan untuk apa lagi, lain lagi untuk misalnya untuk utang atau kewajiban, lain lagi untuk misalnya ekuitas gitu ya. Jadi ini terkait dengan contohnya saja ya. Nah ini langkah-langkahnya sama nih, perencanaan audit, pelaksanaan audit, proses penyusunan laporan, tindak lanjut sama ya. Jadi ini contoh yang di contoh CBC ya gitu. Oke, jadi saya stop sharing dulu. Kita lanjutkan ke next lagi. Slide berikutnya. Jadi ada pernyataan, sudah kelihatan belum slide share-nya? Terlihat, Ibu. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pernyataan tujuan audit, tadi sudah disampaikan ya. Kalau informasi pendahuluan biasanya audit ini dilakukan misalnya untuk mengetahui apa gitu ya, ada pendahuluannya dulu gitu. Apakah mengetahui secara untuk kas, piutang, atau persediaan tahun ini gitu ya, dan seterusnya. Tujuan audit tadi ya, jadi lebih ke cenderung bagaimana kita menilai namanya pernyataan dari manajemen gitu, keberadaan gitu ya. Nah, asensi manajemen atau tadi pernyataan itu bisa tadi contohnya ada completeness gitu ya, kelengkapan, kemudian ada juga existence, kemudian dan seterusnya tadi. Kemudian instruksi khusus, nah tadi ya, bahwa misalnya dalam mengecek, kita kan nggak tahu nih perusahaan kita perusahaan apa ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang terkait dalam pertambangan misalnya atau pertanian, perkebunan, itu ada instruksi khusus yang harus kita pahami bahwa itu adalah secara operasional kita harus paham gitu bahwa kalau misalnya kita ingin mengecek keberadaan persediaan bahan tambang gitu. Itu kan kita sebagai auditor yang mengetahui laporan keuangan, hanya latar belakang ilmu keuangan, accounting gitu, kita nggak tahu nih seperti apa caranya tuh gitu. Maka di instruksi khusus itu harus ada pernyataan mengenai langkah-langkah instruksi yang membuat kita tahu, oh seperti ini caranya gitu ya.
bukan langkah kerja, tapi seperti ini caranya untuk memeriksa gitu. Dan itu pun kita tidak langsung terjun langsung karena kita tidak paham bagaimana mengukur persediaan bahan tambang, bagaimana mengukur asetnya perusahaan perkebunan, terutama pohon, kebun gitu ya. Bagaimana menghitung bahwa aset kebun itu digunakan cara apa. Ya, meskipun kan ada PSK-nya mengenai PSK perkebunan, pertanian, tapi kan kita bukan ahli perkebunan, kita bukan ahli pertanian. Tapi instruksinya kita tahu, oh caranya begini gitu. Dan yang terlibat itu bukan kita yang dari latar belakang accounting keuangan, tapi mereka yang latar belakang ilmunya relevan gitu. Ya, itu instruksi khusus. Jadi ada langkah-langkah yang harus disampaikan bahwa oh, seperti ini prosesnya kita paham. Kemudian juga hal-hal yang penting disajikan di situ supaya tidak terjadi mispersepsi gitu ya, disampaikan. Kemudian baru langkah-langkah kerja gitu. Nah, langkah kerja itu tadi yang saya sampaikan, misalnya meminta dokumen, mengecek, menghitung, membandingkan gitu. Itu bahasanya kata kerja. Jadi langkah kerja itu lebih ke kata kerja. Jadi kita tinggal meminta, ya tinggal meminta gitu ya. Membandingkan tinggal bandingkan. Menghitung tinggal menghitung gitu ya. Jadi kita mengikuti itu, langkah-langkah itu. Nah, biasanya setiap program audit memiliki ini ya, 4 ini kurang lebih ya. Kalau ada penambahan boleh gitu karena itu tergantung dari perusahaannya gitu. Di program itu ada apa saja gitu. Ya, termasuk di situ adalah misalnya menghubungi PIC yang terkait siapa nih bidang mana gitu. Harus dinyatakan supaya nanti si auditor itu tinggal langsung aja oh PIC ini gitu ya. Tinggal cepat gitu ya, tidak lagi bertanya-tanya kita mau ngapain ya gitu. Tidak ada lagi itu. Nah, ini ruang lingkupnya harus jelas ya. Jadi tujuan audit menuntun lingkup audit memang karena tadi tujuannya untuk apa? Cuman eksisten saja, cuman completeness saja misalnya. Ya. Itu namanya yang tadi itu adalah asesi manajemen. Yang memang kita bisa lakukan sesuai dengan asesi manajemen yang ada. Misalnya contohnya gini. Departemen operasional menyatakan bahwa misalnya produk yang dihasilkan tahun ini mengalami penurunan misalnya kan ya, disebabkan oleh apa. Itu kan pernyataan dari departemen operasional yang merupakan audit kita gitu. Nah itu kita harus cek, benar nggak keberadaannya seperti itu gitu. Dari mana? Dari dokumen gitu ya, kelengkapan mengalami penurunan di mana gitu, dicek tuh gitu. Itu dari asesi manajemen yang disampaikan ya. Perhitungannya gimana, kenapa dia menyatakan bahwa itu mengalami penurunan kan gitu ya. Kita tujuannya untuk apa? Oh, mengauditnya hanya ke existence, ya udah. Berarti kita melihat ke gudangnya benar nggak mengalami penurunan gitu ya. Catatannya mana gitu. Nah, jadi itu ada ruang lingkup yang memang diawali dengan tujuannya harus jelas kemana gitu. Jadi kalau ruang lingkupnya hanya existence atau occurrence gitu ya, atau misalnya tadi completeness, kita nggak usah melebar-lebar ke valuation gitu. Kita nggak usah melebar-lebar ke penyajian gitu, nggak usah. Karena kita memang ruang lingkupnya di situ. Tapi kalau ruang lingkupnya memang ternyata semua gitu ya, sampai ke completeness, existence, valuation, semua misalnya. Berarti Anda semua tuh lingkupnya berarti semua yang harus ada dalam tujuan. Ya, kenapa tujuan itu membatasi? Karena tujuan itu nanti menuntun ke lingkup pekerjaan kita. Kemudian, di dalam program audit juga harus menunjukkan tadi ruang lingkup ya. Tujuannya adalah sebetulnya untuk ke internal control gitu. Jadi kita tetap aja kemanapun kita bekerja gitu ya sebagai internal auditor, harus selalu mengacu kepada tujuan dari internal control atau pengendalian internal yang sudah kita bahas sebelum UTS ya. Bagaimana kita memiliki data yang andal gitu ya, informasi yang andal gitu ya dan berintegritas. Kemudian selalu taat pada kebijakan hukum aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian juga di situ ada pengendalian internal untuk pengamanan aset. Jadi kita berbicara mengenai aset atau harta gitu, harta kita, harta perusahaan. Kemudian menggunakan sumber daya yang secara ekonomis dan efisien, itu pasti ya yang 3E malah ekonomis, efektif dan efisien 3E. Kemudian
pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan untuk operasional dan program. Jadi kalau kita berbicara yang 4 awal, 1, 2, 3, 4 itu sudah ada di tujuan internal kontrol biasanya. Tapi yang nomor 5 itu lebih ke menambah bahwa dari awal kita memang tujuannya untuk mencapai yang tujuan sasaran awal yang diterapkan oleh perusahaan dan mengacu pada tujuan awal kita melakukan audit gitu, ya. Karena itu yang menjadi, patokan kita dalam melakukan audit. Jadi harus ada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dari awal gitu ya, dan juga yang diterapkan oleh, manajemen. Kita ingin melihat nih membandingkan, pada saat kita berbicara mengenai valuation, pada saat kita berbicara mengenai penilaian, maka kita ingin menilai sesuatu yang ada di, standar gitu ya, seperti apa. Misalnya Anda menilai secara PSAK untuk persediaan itu yang berlaku standar mana. Atau misalnya menilai secara, aset itu menggunakan metode yang mana penyusutannya misalnya. Itu kita harus bandingkan apakah sesuai yang dilakukan oleh perusahaan atau tidak, atau dilakukan auditnya atau tidak gitu, ya. Karena nanti pasti tujuannya adalah kita ingin melihat dari hasil semua itu, prosesnya seperti apa, realitanya seperti apa, apakah mendukung standar yang ada nggak gitu. Kan sebetulnya para auditor internal itu, bekerjanya, mengikuti pedoman apapun ya yang memang berlaku misalnya. Pedoman yang berlaku di perusahaan, kebijakan dan seterusnya. Pedoman yang berlaku di luar perusahaan misalnya standar dari para regulator gitu ya, PSAK dan seterusnya. Jadi dia itu hanya melihat ke situ, tanpa harus lihat kiri kanan gitu ya. Jadi kacamatanya lurus gitu. Ini pedoman mana yang harus kita, diacu atau dipedomani oleh kita siapa misalnya. Oke, kita melihat internal nih, aturan internal begini. Kemudian ternyata secara aturan eksternal PSAK begini gitu. Jadi itu harus ada semacam, membandingkan ya, pembandingan dan akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi saran itu sesuai dengan perbedaan tadi gitu. Ya, jadi memang kita berbicara mengenai, auditor internal ini harus memiliki pemahaman yang sangat luar biasa mengenai kebijakan internal, aturan internal, atau, satu lagi adalah di sebelah kanannya, sisi kiri kanannya adalah kebijakan, aturan, atau regulasi dari eksternal. Itu yang menjadi dasar sebetulnya para auditor internal itu harus mengembangkan wawasannya ya selalu. Ya. Jadi tidak bisa dia hanya memikirkan saya ahlinya cuma accounting dan keuangan nih. Udah pikirannya cuma PSAK dan seterusnya di PSAK. Padahal kan mungkin PSAK itu pertama itu berkembang, itu tidak hanya PSAK yang dari tahun-tahun 5 tahun lalu. Kemudian juga posisi atau kemudian secara perusahaan itu juga berkembang gitu ya. Apakah departemennya, operasionalnya gitu, prosesnya gitu. Jadi internal eksternal itu harus balance kalau auditor internal itu ya. Jadi mereka paham mengenai peraturan yang berlaku terutama internal dan eksternal, kemudian juga sangat paham bagaimana operasional internal gitu ya. Dan paling penting juga ada keinginan untuk tadi menggunakan sumber daya yang 3E ya, ekonomis, efisien, dan efektif sebetulnya. Kemudian tujuan dan prosedur audit. Nah ini pada saat kita ingin melakukan pekerjaan atau proses audit tadi ya, di program audit itu harus dicantumkan prosedur yang akan kita gunakan tuh prosedur yang mana. Gitu. Misalnya ini tujuannya udah ditetapkan nih ya, tujuannya adalah untuk menilai eksisten atau keberadaan gitu. Atau untuk menilai valuation atau untuk menilai completeness misalnya. Nah prosedurnya seperti apa gitu ya, yang diterapkan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi harus kita tahu seperangkat tujuan dan prosedur itu harus mereka punya gitu. Contoh kita nanti akan lihat contoh dari prosedur ya mengenai proses asersi manajemen mengenai completeness misalnya. Tapi yang jelas inilah teknik yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Gitu. Kalau Anda bertujuan untuk misalnya nih pribadi ya, tujuan apa yang dicapai seseorang gitu. Tujuan saya misalnya kuliah itu untuk pertama adalah lulus gitu ya dengan nilai yang terbaik gitu ya. Kemudian bekerja di perusahaan A misalnya. Gitu.
Nah, berarti Anda punya prosedur tuh, teknik yang diterapkan untuk mencapai tujuan itu. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya. Berarti teknik apa yang harus Anda terapkan? Misalnya belajar pribadi, kemudian, berikutnya belajar berkelompok gitu ya. Kemudian juga Anda membuka wawasan Anda dengan misalnya mencari informasi dari media sosial atau media lainnya. Kemudian juga Anda berupaya untuk, diskusi dengan, eee, mungkin ada kelompok-kelompok pembelajaran yang lain gitu atau misalnya, komunitas yang lain gitu ya, supaya memang Anda fokus di situ mengikuti pertandingan, kompetisi segala macam sehingga nanti, nilai yang diharapkan oleh kita itu misalnya sesuai gitu, lulus dengan nilai sekian gitu. Kemudian pada saat Anda berkeinginan bekerja di perusahaan itu berarti Anda membuka website-nya, kemudian Anda melihat secara operasional perusahaan itu seperti apa, mempelajari organigramnya gitu. Itu prosedur tuh. Kenapa? Karena saya mau sampai ke sana gitu. Karena saya mau mau lulus di sini, kemudian saya mau sampai ke sana gitu, ya. Jadi harus lengkap tuh, tujuan dan prosedur karena kita mau mencapai sesuatu gitu. Seseorang itu ingin mencapai sesuatu. Nah, itu yang memang, semua orang harus menerapkan itu ya, bukan audit aja sebetulnya. Jadi dalam proses secara pribadi pun harus punya tujuan dan prosedurnya seperti apa tuh, tahapannya mencapai sana tekniknya kayak apa gitu ya. Oke, nah ini kriteria program nih. Tujuan harus jelas dan disetujui klien. Memang kita harus bertujuan completeness gitu. Klien merasa bahwa ini, tujuan ini kurang misalnya, atau misalnya, tidak perlu gitu. Pada dasarnya sih kita bukan tidak independen, tapi kita berbicara mengenai keberadaan dari klien itu sangat penting untuk kita lakukan diskusi ya, karena kan mereka yang terlibat gitu. Jadi persetujuannya itu bukan persetujuan yakin harus klien, tapi Anda berkomunikasi, berdiskusi dan klien pun nanti akan menerima, "Oh iya ini penting, oh ini perlu," gitu ya. Silahkan dilakukan, jadi ada persetujuan komunikasi yang baik. Kemudian program harus disesuaikan dengan penugasan, iya, karena penugasannya terkait dengan piutang, ya program piutang gitu ya, program piutang. Program, penugasannya cuman melihat aset, mengecek review aset, ya aset tetap aja misalnya, tidak lebar ya. Setiap langkah harus memiliki alasan, ya pasti ya karena kita berbicara mengenai langkah atau proses atau instruksi itu harus jelas. Kemana kita akan melakukan ini. Misalnya meminta, inventarisasi dari aset tetap, tujuannya apa gitu. Ingin mengetahui keberadaan, kemudian juga di situ ada kontraknya, kemudian ada tempatnya di mana itu aset tetap gitu ya, PIC-nya siapa yang mengelola siapa dan seterusnya. Harus alasannya gitu, karena kita ingin mengetahui adalah eksistensi atau keberadaan. Kemudian informasi yang tidak perlu harus dihindari ya memang karena itu bahasanya harus bahasa yang ringkas, padat, jelas gitu ya, jangan terlalu panjang lebar dalam program audit, nanti program auditnya bisa berpuluh-puluh lembar ya. Satu auditor kan, bacanya juga terlalu banyak gitu. Jadi harus benar-benar dipilih kata-kata yang memang mudah dipahami, jelas juga gitu ya, dan tidak perlu dihindari. Program audit harus membuat bukti persetujuan supervisor sebelum. Jadi memang gini, kita kan internal auditor. Pada saat kita berbicara program audit yang tahun lalu gitu ya, mungkin akan berbeda dengan tahun sekarang. Tapi kita lihat apakah tahun lalu pernah ada audit tahun sebelumnya, tapi kalau nggak ada ya sudah gitu. Tapi kalau ada kita diskusikan dengan supervisor, sebelumnya gitu. Jadi gini, kita misalnya menyusun program audit ya, kemudian supervisor melihat, "Ini kayaknya nggak perlu nih," gitu, atau, "Ini sudah dilakukan nih," gitu ya. Jadi, tetap supervisor itu harus ada bukti persetujuan supervisor ya. Mungkin kata-kata sebelumnya di sini harus dihilangkan gitu ya. Program program audit itu harus memuat persetujuan supervisor. Jadi sebelumnya itu, sebelum kita lakukan pekerjaan sebetulnya ini nah gitu ya. Program audit harus memuat bukti persetujuan auditor. Jadi persetujuan supervisor. Jadi kita tuh bekerja, supervisor udah tahu pasti karena, dalam proses audit biasanya secara umum, apapun selalu disusun dulu awal, siapa penyusun. Kemudian berikutnya siapa yang mereview, siapa yang menyetujui gitu, biasanya seperti itu. Nah para supervisor itu biasanya
menyetujui nih gitu, kalau kita junior auditor, kita menyusun program misalnya nih ya, kita nggak ada template nih, kita tiba-tiba disuruh nyusun, kita yang nyusun. Kemudian siapa yang mereview? Itu senior auditor gitu ya. Kemudian siapa yang menyetujui? Itu supervisor. Jadi harus memuat bukti persetujuan supervisor. Supaya nanti kita kan jalannya mudah ya, karena ini kan pedoman guidance kita. Jangan sampai guidance kita buat sendiri, kita laksanakan sendiri, salah lagi gitu ya. Itu kan aneh ya, jadi harus ada persetujuan. Sebentar, next slide. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita menyiapkan pedoman persiapan program audit ini kan, karena memang kita butuh yang namanya pengetahuan gitu, atau namanya pemahaman gitu. Kenapa ini harus dilakukan, kenapa itu tidak gitu kan. Tapi kan itu berjalan waktu, namanya junior auditor tuh akan belajar gitu, mempelajari, melihat secara langsung real gitu ya. Tapi secara umum penyiapan program audit itu harus ada alasannya. Tadi kan sudah disampaikan kenapa harus ada alasannya. Contoh misalnya pedomannya adalah telaah laporan program audit dan kertas kerja serta dokumen lainnya dari audit terdahulu. Ngapain sih kita pakai telaah yang tahun lalu gitu ya? Kan udah tahun lalu udah selesai kan gitu ya. Kalau misalnya pikiran kita gitu. Tapi kan ada alasannya. Supaya kita tahu bahwa hasil sebelumnya itu misalnya ada kekurangan apa, yang akan kita lakukan itu untuk membuat lebih baik hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi kita mendapatkan latar belakang, oh ternyata dulu sudah dilakukan ini loh. Tapi hasilnya begini gitu. Ya jadi kita tuh pasti harus melihat sebenarnya satu periode yang lalu ya. Kalau sekarang 2023 berarti melihat hasil 2022 misalnya. Jadi kita melihat, jadi ada alasannya. Kemudian lakukan survei pendahuluan tadi untuk menentukan risiko gitu ya, atau sistem kontrol yang terbaru gitu ya. Kemudian telaah literatur yang baru di bidang audit internal. Maka kita harus tahu updating nih info-info terbaru, teknik-teknik terbaru, cara-cara terbaru nih, misalnya dulu zamannya COVID ada yang disebut remote audit gitu. Apa ya remote audit gitu kan? Selama ini kan kita nggak pernah tuh ngaudit secara remote gitu. Jadi nggak langsung ke ke onsite ke tempat gitu, tapi dari jauh pakai menggunakan media gitu ya. Apakah Zoom atau Jimit atau pertemuan online kan itu baru gitu. Bagaimana caranya supaya hasilnya itu juga valid gitu ya. Jadi kita harus tahu teknik-teknik untuk juga memudahkan nanti ke depannya. Jangan sampai kita berpikiran harus selalu ketemu auditi, harus minta secara physically data langsung atau informasi langsung, file langsung. Kan mungkin saja ada cara remote audit yang memang bisa kita lakukan mix gitu. Supaya mengurangi waktu kunjungan misalnya kan gitu ya. Terus, nah ini, program audit itu harus tahu latar belakangnya, harus tahu permasalahannya, juga program yang relevan dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi kita menyiapkannya tuh harus memang tahu latar belakangnya apa nih, misalnya kenapa sih kita menyusun program audit untuk piutang misalnya. Ternyata misalnya dalam periode ini banyak piutang yang tak tertagih misalnya ya. Ada latar belakangnya informasi mengenai proses dan seterusnya, identifikasi masalahnya tadi piutang tak tertagih, terus ternyata nilainya meningkat dan seterusnya misalnya kan. Bukannya menurun tapi malah meningkat gitu ya, itu masalah gitu. Kemudian baru kita menyusun program yang relevan. Dan tadi harus diutamakan yang 3E gitu. Karena memang inilah yang menjadi tadi dokumen penting, pendukung, dan ini jadi pedoman, maka harus dibuat sebaik-baik mungkin, tapi tadi relevan, kemudian harus ekonomis, efisien, efektif, karena tidak juga dengan ini punya masalah besar tapi harus misalnya waktunya lama gitu kan, enggak juga. Kita harus mencari waktu yang memang sesuai dengan keadaan yang relevan, kemudian juga tadi taat azas 3E ya, ekonomis, efisien, efektif. Kemudian juga mempertimbangkan satu yang paling penting adalah sumber daya yang kita miliki gitu. Karena kembali lagi kita punya program audit misalnya mengacu pada perusahaan yang besar misalnya. Mereka melakukan ini loh ABCDFGH misalnya. Tapi kan perusahaan kita bukan perusahaan besar itu, bukan perusahaan go public.
Kita perusahaannya mungkin menengah ke bawah atau mungkin UMKM yang skalanya sudah nasional, tapi mereka sumber daya terbatas misalnya. Jadi itu kita harus kembali lagi bahwa apapun yang kita susun gitu, karena kita orang internal, auditor internal, maka kembali lagi ke sumber daya yang kita miliki. Dari manusianya, dari kemampuan dananya dan seterusnya ya, atau kemampuan secara kompetensinya kan kadang-kadang mungkin karena jumlah sumber daya internal auditornya terbatas, kita memahami bahwa mungkin ada kompetensi lain yang belum ada. Akhirnya kan kita harus sewa gitu ya. Meminta bantuan pihak lain itu kan harus bayar kan gitu. Jadi tidak serta-merta kita sedikit, kita nggak bisa kita meminta bantuan dengan pihak luar, tapi tadi risikonya, konsekuensinya kita harus bayar. Nah, kita harus pertimbangkan itu gitu. Ya jangan sampai kita berbicara mengenai sesuatu yang ideal, tapi sumber daya kita terbatas. Oke, kelas ini slide-nya sudah selesai. Ya, oke. Oke. Silakan ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Saya stop presentingnya. Oke, silakan. Saya sambil ngecek juga di mana nih? E-learning juga akademia ya. Silakan ada yang diskusikan. Tadi yang sebentar saya cek juga ya, yang minta izin. Tidak hadir hanya 3 orang. Ibu, sebelumnya maaf, tadi aku kan absen di Spirit Academia ya Bu, tapi loadingnya lama banget sampai sekarang, belum bisa masuk. Iya, servernya lagi down. Iya Bu, Oh, gitu. Belum bisa di akademia ya? Iya, belum bisa. Oke. Kalau gitu saya cek di sini aja, nanti di akademia gampang ya. Ini Christian hadir nggak? Hadir, Bu. Oke ya, jadi ini saya di sini aja, jadi gampang nanti kalau di akademia tinggal saya klik ya. Vera ada? Tadi yang minta izin saya sebentar saya cek nih ya. Ini Delfrizi ya. Oke, kemudian Dava. Kemudian dia. Ya. Vera sih harusnya ada ya. Vera ada? Saya cek dulu ke bawah nih. Dia izin ya. Oke. Wah. Putu Krisna ada hadir? Hadir, Bu. Oke. Dia sudah, Krisna sudah. Vera, gimana Vera? Ada nggak Vera?